Halo semuanya, di sini kita akan melanjutkan course kita. Nah, di sini kita akan PyTorch Workflow Fundamentals. Di sini kita akan belajar cara membuat model mesin learning di PyTorch. Nah, jadi apa aja sih yang bakal kita lakuin hari ini? Yang pertama kita akan prepare download data, yang kedua kita akan build the modelnya, kemudian yang ketiga kita akan training modelnya, sedangkan kita akan coba making prediction dari modelnya, kemudian kita akan coba evaluasi model, dan yang terakhir kita akan coba saving the model untuk digunakan di future gitu. Jadi yang pertama di sini introduction-nya kita coba import library yang akan kita butuhkan. Itu yang pertama ada Torch, kemudian yang kedua kita dari Torch kita akan import Headland atau Neural Networks. Kemudian selain itu untuk melakukan visualisasi data kita di sini juga menggunakan Matplotlib. Di sini kita coba run. Ini sudah terimport. Kemudian nextnya di sini kita akan coba prepare and load the data atau data preparation. Nah, yang pertama karena di sini kita sedang belajar, jadi kita melakukan creating data aja dulu, kita nggak ngambil data dari orang lain. Jadi yang pertama kita coba creating datanya. Nah, di sini kita menggunakan weight and bias agar data randomnya itu tertata gitu, berbagi. Jadi kita coba weightnya di 0,6, kemudian biasnya di 0,4, dan kita coba create datanya. Nah, datanya udah tercreate, datanya lumayan rapi ya, jadi akan kalau digambarkan nanti akan kita coba gambar itu akan garis lurus terus ya, gitu. Nah, kemudian di sini kita coba melakukan splitting data dulu. Jadi di biasanya di machine learning itu kita coba data kita akan 80% digunakan untuk training, kemudian 20%-nya untuk testing dari modelnya itu sendiri gitu. Di sini kita coba 0,8 untuk training, 0,2 untuk testing. Nah, di sini kita coba melihat plot datanya yang dari awal. Di sini menggunakan matplotlib dengan scatter plot ya di sini ya. Nah, di sini terlihat datanya akan lurus karena kita menggunakan weight and bias tadi. Kemudian di sini juga akan terlihat bahwa 80% data yang birunya akan digunakan untuk training, kemudian yang hijau itu 20%-nya akan digunakan untuk testing gitu. Kemudian nextnya kita akan coba building the modelnya. Jadi di sini kita mencoba membuat linear regression model karena kita menggunakan data yang garis lurus satu garis gini, maka salah satu yang paling banyak digunakan adalah linear regression gitu. Nah, di sini kita coba membuat kelasnya dulu, yaitu dengan kelas linear regression model. Kemudian di sini kita coba initnya, kita masukkan weights and bias-nya. Kemudian kita juga membuat forward untuk fungsinya di sini. Kemudian kita coba run dulu. Nah, kemudian ini kita coba membuat manual sheet-nya di sini. Manual sheet-nya 42, kemudian kita buat instance dari modelnya. Jadi kelas modelnya tadi kita buat sebuah instance. Itu dengan model 0 sama dengan linear regression model. Sini kita coba melihat list dari parametersnya. Jadi kan ada weights and bias ya, kita coba lihat di sini. Weights and bias ya. Weights and bias. Nah, dan kita coba dengan model sedangkan kita tadi, kita di sini coba membuat prediction dari modelnya. Caranya adalah dengan touch independent mode kita coba YPRED sama dengan model 0 X test karena tadi 20% sudah kita siapkan untuk testing, kita coba menggunakan X testnya. Nah, di sini kita coba melakukan printing dari predictive function-nya karena tadi sudah simpan di YPRED, kita coba print YPRED-nya di sini. Lihat. Nah, kemudian di sini kita coba melihat hasil prediksi kita. Nah, di sini terlihat prediksinya masih cukup jauh ya dari hasil aslinya. Ini ada di sini. Dan kemudian kita coba lihat lagi perbandingannya dari nilai asli dengan nilai prediksinya. Bisa terlihat ini seperti ini. Perbandingannya cukup jauh, itu di sekitar 0,5. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk membuat model tadi itu bisa semakin teroptimize atau optimize itu? Nah, di sini kita coba menggunakan loss function.
Yang pertama ini kita lihat MAI-nya dengan L1 loss. Jadi L1 loss kalau di PyTorch itu sama dengan MAI atau expected error. I mean average error. Kemudian sini kita juga menggunakan optimizers agar model kita dapat turning terus. Di sini dengan running rate 0,01. Nah, agar model kita tuh bisa terus training, kita di sini akan menggunakan optimization dengan training loop dan testing loop. Nah, di sini kita akan menggunakan epox yaitu 100. Jadi apa sih epox itu? Jadi epox itu adalah berapa kali sih model kita akan diberikan training datanya gitu. Jadi akan terloop training datanya di model kita begitu. Agar model kita terus belajar. Ya. Jadi di sini, nah di epox ini kita yang pertama adalah um, put model in the training mode. Jadi kita masukkan modelnya dalam mode training. Kemudian yang pertama kita coba forward pass datanya ke model sini. Kemudian kita akan mencoba calculate lossnya dengan tadi yang udah kita siapkan ada kan, karena ada event tadi ya. Nah, kita siapkan tadi, terus kemudian kita coba optimize lagi, kemudian kita coba loss backwards. Kemudian selanjutnya kita akan progress optimizernya begitu. Nah, terakhir kita coba put modelnya di evaluation mode. Dan di sini aku juga coba melakukan print tentang apa yang terjadi sih pada masing-masing epoch. Silahkan terlihat. Nah, jadi terlihat apa yang terjadi sih di masing-masing epochnya. Nah, untuk menggambarkan ini tadi kita juga bisa buat kurva berapa besar sih loss yang terjadi tiap epoch. Nah, ini di sini kita bisa lihat kurva yang terbentuk dari setiap loss di epoch. Jadi semakin banyak epochnya, kurvanya akan semakin turun. Namun pada sekitar 30 ke 40 di sini turunnya mulai sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa sih lossnya itu bisa turun gitu. Nah, di sini dengan menggunakan static kita bisa melihat weight sama biasnya yang dari modelnya begitu. Nah, di sini terlihat bahwa weight-nya itu 0,5843 dan biasnya itu 0,4063 yang itu dekat dengan original value-nya ya. Tadi kan kita di awal ngasihnya 0,6 dan 0,4. Nah, di sini cuma berjarak 0,2 sama 0,04. Jadi sisa jarak antara weight bias asli dengan weight biasnya yang ada di model tuh dikit gitu. Nah, di sini setelah model kita udah bagus, ini kan udah bisa mendeteksi weight dan bias yang bagus. Nah, di sini kita coba ngepredik data. Nah, kemudian kita coba plotkan apakah datanya udah bagus atau belum. Nah, di sini terlihat kan kalau datanya udah bagus gitu. Yang mendekati dengan nilai aslinya. Nah, selanjutnya kita akan coba saving model gitu. Jadi model tadi ini kita dapat save dalam sebuah file gitu, bentuk file agar bisa digunakan di uh, kemudian. Di sini kita akan menggunakan patlib untuk kita sebagai directory. Nah, kemudian untuk melakukan saving model, di sini kita akan menggunakan model name di sini dengan extensionnya PTH atau PyTorch. Nah, jadi caranya adalah torch.save, kemudian
objek model static, dan kemudian dengan pad yang udah kita tentukan tadi. Jadi tadi padnya kan kita di atas di models, di direksinya models, kemudian namanya 01 PyTorch workflow model 0.pth. Nah, kemudian kita di sini coba loading the modelnya. Yang pertama kita coba cek filenya dulu, apa filenya ada dengan ls. Nah, terlihat bahwa filenya tuh ada di models slash 01 PyTorch workflow model.pth. Kemudian kita coba loading modelnya di sini dengan cara model sama dengan linear regression model di sini. Kemudian di sini kita coba load static dari model padnya tadi. Jadi torch.load terus pad modelnya di mana gitu. Kemudian terakhir kita coba apakah modelnya itu sama dengan yang kita buat tadi dengan cara menggunakan eval dari model tadi. Nah, di sini terlihat bahwa tensor atau prediksi dari model yang kita buat tadi sama model yang kita load itu sama dengan ditulis ini terus semua ya. Nah, mungkin sekian dari workflow kali ini. Terima kasih.